Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa dari Studi Perancang Arsitektur 5 yang bernamakan Atar Ridho Fadila dengan NPM 1704 1040 10 10 9 akan mencoba menjelaskan hasil desain saya terhadap Hotel Bintang 4 dan juga pusat perbelanjaan. Sebelum saya masuk ke desainnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Hotel Bintang 4 dan juga pusat perbelanjaan. Baiklah, akan kita mulai. Yang pertama adalah hotel. Hotel secara umum adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian. Hotel itu dapat diklarifikasikan atas 5 bintang ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5. Dan kebetulan yang kita rancang pada saat ini adalah Hotel Bintang 4. Hotel Bintang 4 itu sendiri merupakan hotel yang sudah termasuk standar kategori profesional, baik dari segi pelayanan hingga segi fasilitas yang diberikan. Berikut adalah standar-standar dari penerapan Hotel Bintang 4. Jumlah kamar standar minimal 50 dengan luas minimal 24 meter persegi. Yang kedua, jumlah kamar suite minimal 3 dengan luas minimal 48 meter persegi. Luas lobi minimal 100 meter persegi. Kamar mandi, air panas atau dingin, dan memiliki TV, dan ada telepon, dan AC dan penerangan jendela, sarana olahraga, rekreasi, bar, dan restoran. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian pusat perbelanjaan itu sendiri. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki, dan mengelola sebuah properti tunggal. Pada lokasi properti ini berdiri disediakan juga tempat parkir. Tujuan untuk ukuran besar dari pusat perbelanjaan ini umumnya ditentukan dari karakteristik pasar yang dilayani. Baiklah, tema rancangan saya sendiri adalah yaitu green architecture ya, atau juga disebut arsitektur hijau. Green architecture adalah konsep arsitektural yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan juga sumber daya alam secara efisien dan optimal. Berikut ada prinsip-prinsip bangunan dan konsep green arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama, conserving energy atau hemat energi. Yang kedua, memperhatikan iklim dan juga working with climate. Yang ketiga, minimizing new resource. Yang keempat, tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan tersebut. Yang kelima, merespon keadaan tapak dari bangunan. Yang keenam, menetapkan seluruh prinsip-prinsip green arsitektural secara keseluruhan. eh Baiklah, site saya sendiri, saya mengambil site-nya di Jalan Taman Sri Ratu, Sadiatudin, Bandar Baru, Kota Alam, Banda Aceh Raya City di Aceh. Lokasi sendiri berdekatan dengan Masjid Oman. Dapat dilihat yang pada gambar tersebut. Potensi dari site ini yang pertama adalah dekat dengan pusat kota, yang kedua berada di pusat keramaian, yang ketiga luas tanahnya sangat memadai untuk pembangunan hotel dan juga pusat perbelanjaan tadi. Yang keempat dekat dengan masjid, yang kelima lingkungannya terurus dan juga bersih. Berikut adalah koefisien dasar bangunan Banda Aceh dan koefisien lantai bangunannya. KDB maksimum yang digunakan sekarang adalah karena bangunan itu sendiri berupa eh, perdagangan, masuk ke perdagangan dan juga dia di pusat keramaian, maka KDB-nya digunakan 80%. Sedangkan KLB-nya kita gunakan 4,5. Berikut adalah perhitungan daripada regulasi bangunan lokalnya. KDB-nya adalah luas lahan dikali KDB, yaitu luas lahannya sendiri 18.800 meter dikali 80%, sama dengan 15.040 meter. KLB yaitu adalah luas lahan dikali KLB. 18.800 dikali 4,5 yang itu menghasilkan 84.600. Sedangkan KB sendiri adalah KLB dibagi dengan KDB, yaitu 84.600 dibagi 15.040 yang menghasilkan 5 lantai. Berikut adalah set plan-nya.
Dapat dilihat di pinggir-pinggir itu ada ukuran side-nya. Yang di atas ada 150 meter, di sebelah kiri ada 165 meter. Dan berikut adalah layout daripada bangunan tersebut. Dapat kita lihat sirkulasi pergerakan mobilnya dan juga pergerakan motor. Parkiran mobil dan parkiran motor saya sengaja saya desain dengan cara terpisah ya. Yang parkiran mobil dan parkiran motor, otomatis parkiran mobil dan motor tersebut tidak akan berada di satu jalur yang sama. Karena itu dapat memunculkan kemacetan dan juga berbagai macam hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Dapat dilihat di tanda panah berikut tersebut. Yang di bagian bawah itu adalah yang bagian warna merah adalah masuknya dan yang warna biru adalah keluarnya. Yang bagian sebelah kiri, yang bagian paling bawah itu adalah sirkulasi daripada parkiran motor yang ingin pergi ke hotel atau ke mall. Yang di atasnya lagi itu adalah yang pintu masuk untuk mobil. Yang di atasnya lagi itu adalah pintu masuk untuk motor. Dapat kita lihat sirkulasinya sendiri mengelilingi seluruh daerah. Akan tetapi karena sirkulasinya agak rumit, agak membingungkan, maka saya dibuat beberapa rambu-rambu begitu untuk satu jalur, atau misalnya satu jalur tidak boleh di kanan kiri seperti itu. Baiklah, selanjutnya. Ini adalah denah first floor-nya daripada bangunan saya tersebut. Dari first floor-nya ini sendiri, kalau yang untuk di bagian mall-nya sendiri ya, pintu masuknya berada di bagian yang ada di nomor 17 itu, pintu masuk mallnya, yang bagian bawah dan bagian kanan. Untuk bagian mallnya itu sendiri itu saya memberikan apa namanya itu, jalan yang cukup luas untuk agar pengguna dapat menggunakan fasilitas tersebut secara leluasa. Dikarenakan jalan yang luas tersebut, saya juga merancang untuk meletakkan pop retail di bagian-bagian jalan yang ada di mall tersebut. Dapat kita lihat nomor 11 itu adalah pop retailnya. Pop retailnya tersebut sendiri saya udah melakukan penelitian sedikit. Kalau untuk normalnya pop retail berkisar antara 2 meter kali 2 meter sampai 3 meter kali 3 meter. Yang saya gunakan sekarang adalah pop retailnya menggunakan 3 kali 3 meter. Yang sebelah kirinya sendiri itu adalah bangunan hotelnya. Yang nomor 1 adalah lobbynya. Ketika kita masuk lobby, yang pertama kali kita lihat adalah tempat resepsionisnya dan juga tempat lift. Sedangkan yang kalau untuk fasilitas dari lantai 1 tersebut, yang pertama ada minibar, yang kedua ada waiting lounge, yang ketiga juga ada masjidnya dan juga tempat wudhunya, dan juga ada di situ tuh tempat servis bagi pekerja di sana, dan juga gudang servisnya juga. Baiklah, kita lanjut. Berikut adalah lantai 2-nya. Kalau untuk lantai 2 sendiri, untuk bangunan perhotelannya ini terdiri dari berbagai macam, banyak sekali kamar standar dengan ukuran 8 dikali 4 meter, ditambah 2 meter kali 4 meter untuk ukuran teras depannya, teras green terasnya. Dapat dilihat sendiri di bagian denahnya tersebut, yang nomor 1 itu adalah bangunannya, kamar-kamarnya, kamar-kamar hotelnya. Kalau yang kalau untuk akses menuju ke emergency exit, saya meletakkan emergency exitnya di bagian pojok kiri dengan jangkauan cakupan 45 meter. Karena bangunan ini menggunakan sprinkler, maka cakupannya meningkat dari 20 meter menjadi 45 meter. Maka saya tidak masalah meletakkannya di pinggir bangunan tersebut. Karena itu 45 meter dari ujung ke ujung. Kalau untuk menuju ke ke tangga daruratnya sendiri, pertama kali kita harus memasuki yang namanya
Smoke stop lobby. Smoke stop lobby ini gunanya untuk men-stop asap yang masuk ke dalam agar tidak merembes masuk ke dalam apa ke tangga darurat. Sedangkan yang nomor 6 itu saya juga ada membuat ruang kompartemen. Ruang kompartemen ini fungsinya agar yang manula-manula atau memiliki kebutuhan khusus seperti tidak bisa berjalan atau bagaimana begitu tidak bisa naik tangga gitu dapat menunggu dengan selamat di dalam ruangan kompartemen tersebut untuk sementara waktu. Eh baiklah yang itu core-nya ada di bagian tengah untuk bangunan tersebut di bagian hotelnya. Maaf, saya kurang menjelaskan warna apanya penebalan core-nya. Di core tersebut ada lift penumpang yang nomor 2 itu dan juga yang nomor 3 ada juga lift kebakaran. Dan juga di core tersebut saya juga memasangkan hydran untuk antisipasi kebakaran yang akan terjadi di bangunan tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah kita bahas yang itunya, yang bagian mallnya. Yang kalau untuk yang lantai 2 mall ini sendiri, saya peruntukkan sebenarnya untuk retail-retail baju-baju dan juga makanan dan juga supermarket. Untuk yang nomor 10 dapat dilihat di pojok kanan. Itu adalah bagian retail market supermarketnya. Dan nomor 13 itu adalah bagian gudang daripada supermarket tersebut. Di situ ada lift lift barangnya sebenarnya. Baiklah, lanjut. Berikut adalah model bentuk kamar yang sederhana tadi, yang dari yang room standar tadi, yang ukuran 8 kali 4 tersebut. Saya menggunakan tanah. Saya menggunakan lantai terbuat dari kayu dan juga bukaan yang lebar dengan dipadui dengan banyak tumbuhan di luarnya untuk memberikan kesan green dan juga natural begitu. Saya juga menggunakan lantai dengan berbahan kayu untuk menekankan konsep natural tersebut terhadap bangunan ini tadi. Baiklah, selanjutnya adalah denah lantai 3 daripada bangunan tersebut. Kalau yang untuk bagian hotelnya masih sama seperti yang di lantai 2 tadi. Yang untuk lantai 3 di bagian mallnya tersebut, yang lantai 3 ini nih diperuntukkan lebih untuk ke departemen store. Penjualan-penjualan baju, seperti itulah pokoknya. Dapat dilihat di nomor 9 itu ada retail-retail untuk mungkin bisa menjual elektronik atau mungkin apa atau mungkin pakaian atau apa gitu. Di nomor 12-nya itu adalah toiletnya, toilet perempuan dan juga toilet laki-lakinya. Yang nomor 11 itu adalah pop retailnya tadi. Baiklah, saya lanjutkan ya untuk selanjutnya adalah denah lantai keempat. Kalau untuk yang bagian bangunan hotel tersebut masih sama, belum ada perubahan, masih room standar juga. Kalau di lantai 4 di bagian mallnya ini diperuntukkan untuk lebih ke entertainment dan juga makanan gitu ya, bioskop dengan food court. Retail-retail yang mungkin dipasang di sini nih, mungkin retail-retailnya tidak berbentuk baju, tapi lebih kayak makanan dan minuman seperti kopi gitu, tempat kayak WeChat, kayak kopi kenangan, seperti itulah mungkin. Baiklah, selanjutnya. Dia di bagian lantai ini tersebut juga ada grand open space-nya. Grand open space-nya ini bukaan bangunan pada mall yang tidak yang memiliki banyak tumbuhan di situnya dan juga di situ bisa diperuntukkan untuk tempat makan juga di situ dan juga tempat bersantai. Baiklah, lanjut. Sekarang adalah lantai 5. Lantai 5 ini tersebut dapat kita lihat lantai 5 ini diperuntukkan untuk entertainment center bagi pengguna hotel. Tidak dapat diakses oleh para pengguna shopping mall. Akses ke lantai 5 ini sendiri hanya dapat diakses oleh lift daripada pengguna hotel. Oleh karena itu, yang pengguna shopping mall, shopping center gitu tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas ini. Maka fasilitas ini terkesan lebih private karena hanya bisa digunakan oleh pengunjung hotel. Pada bangunan ini dapat dilihat kalau untuk yang lantai 5-nya ini tersebut di bagian hotelnya tidak diperuntukkan untuk bangunan kamar, akan tetapi digunakan untuk sebagai ballroom.
Dapat dilihat di situ ada ballroom di atas dan di bawahnya. Dilengkapi masih dilengkapi masih dengan kantor pengurus dan juga ruang rapat, dan juga ada shower roomnya dan juga toilet untuk laki-laki dan perempuan. Tidak lupa di sana juga ada apa namanya tuh, ruangan servis untuk bagian dalam ruangan tersebut. Kalau untuk fasilitasnya sendiri yang ada di lantai 5 di entertainment center ini, ada beberapa jacuzzi yang dapat dilihat di pojok atas. Yang nomor 10 itu adalah jacuzzi. Nomor 11 adalah green gardennya. Green gardennya ini banyak bunga-bunga gitu, rencana nanti dilengkapi dengan tempat duduk dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk bersantai. Dan kemudian ada swimming poolnya di nomor 9 tadi. Yang dapat kita lihat di paling tengah itu adalah swimming poolnya, kolam renangnya. Dan selanjutnya adalah gym, dan juga ada bar, cafe, dan juga restoran, dan juga mosque atau masjid. Restoran ini diperuntukkan untuk yang biasanya kalau hotel kan ada makan paginya begitu ya, dan juga dinernya. Maka orang-orang hotel itu akan pergi ke lantai 5 tersebut untuk melakukan untuk menyantap makanan yang disediakan oleh hotel. Baiklah, selanjutnya berikut adalah dana untuk lantai 6 sampai lantai 10 di bagian hotelnya. Kalau untuk bagian mall tersebut hanya sampai lantai 5 saja. Pada lantai 6 sampai lantai 10 ini dia masih room standar ya, ruangan standar yang 8x4, belum ada perubahan. Baiklah, selanjutnya. Berikut adalah yang lantai 11 sampai 12-nya. Lantai 11 sampai 12-nya ini adalah ruangan deluxe room yang ukuran yang lebih besar, yaitu 600 kali 800, 6 meter kali 8 meter. Dengan lobi pergerakan 2 meter. Deluxe room ini sendiri memiliki kelebihan yang lebih banyak daripada standard room. Kalau standard room dia ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki bathtub. Tapi di deluxe room ini dia memiliki bathtub dan juga memiliki ruangan yang lebih besar serta bukaan open space yang lebih cakep daripada yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk lantai 13 sampai 14. Lantai 13 sampai 14 ini sendiri adalah suite room. Suite room ini sendiri memiliki ukuran 8 kali 8 meter. Suite roomnya sendiri 8 kali 8 meter ini memiliki fasilitas berupa, yang pertama ada ruang tamunya, yang kedua dia ada punya green open space-nya juga, teras tadi, yang green teras tadi. Yang ketiga, dia memiliki bathtub di bagian kamar mandinya dan juga memiliki mini sauna di dalamnya. Berikut adalah sketsa tampak daripada bangunan saya. Dapat dilihat di bagian jendela kusennya banyak banyak tumbuhan di situ, diperuntukkan sebagai green open space gitu ya, green teras gitu. Berikut adalah perpotongannya. Berikut selanjutnya adalah konsep utilitas daripada bangunan ini. Konsep utilitasnya yang pertama adalah konsep tata air kotornya. 5 pemakaian sehari-hari. 5 pemakaian sehari-hari itu berupa limbah wastafel, dapur, dan juga limbah urin. Lalu akan diproses di sewage water treatment. Lalu akan masuk ke bak konter, baru menuju ke real kota. Selanjutnya ada limbah toilet. Limbah toilet pertama dari toilet menuju ke septic tank, lalu ke peresapan. Baru disedot oleh truk septic tank lah, apa nama. Selanjutnya adalah konsep tata udara ducting AC. Untuk ducting AC sendiri dapat dilihat dari situ, dari tangki BBM menuju genset, menuju bater pengisi, lalu menuju ke stabilizer, lalu diproses dan didistribusikan secara adil ke seluruh ruangan yang ada di hotel. Baiklah, selanjutnya adalah konsep tata udara. Untuk AC-nya sendiri, saya menggunakan sistem AC sentral untuk bagian kamar hotelnya.
Ya, merupakan sistem AC yang dimana proses pendinginan udara terpusat pada satu lokasi dan kemudian didistribusikan dialirkan ke semua arah atau lokasi. Sistem AC sentral ini ya lebih lebih hemat dan juga lebih efisien menurut saya kalau untuk digunakan di bangunan saya di bangunan ini. Komponen AC sentral ada yang pertama ada chiller, unit pendinginnya. Yang kedua ada AHU, air handling unit, penanganan udara. Yang ketiga ada cooling tower, khusus untuk chiller jenis water cooler. Yang keempat ada pompa sirkulasi. Dapat dilihat sebelah kanan itu adalah bagaimana pendistribusian sistem AC sentralnya. Selanjutnya adalah sprinkler. Pada bangunan di bagian hotel ini, di bagian bangunan ini saya menggunakan sprinkler pada bangunannya guna untuk mengantisipasi akan terjadi kebakaran dan juga meningkatkan keefisienan daripada hydran tadi. Dari dua hanya hydran tersebut harus setiap 20 meter, jadi sekarang bisa setiap 45 meter dan juga begitu dengan tangga daruratnya. Selanjutnya adalah sanitasinya, perencanaan sistem air bersihnya dapat dilihat yang dari PDAM yang menuju ke reservoir bawah, lalu menuju dari reservoir bawah menuju pompa, dan juga menuju ke sprinkler atau hydran. Kalau yang dari reservoir bawahnya juga bisa menuju ke pompa, lalu ke kolam renang atau halaman taman, dan juga bisa menuju reservoir atas dan juga ruangan. Lalu yang akan didistribusikan kamar mandi, wastafel, dapur, dan toilet daripada bangunan hotel tersebut. Berikut adalah gambar daripada detail kolom dan juga detail kolom dan juga baloknya 1:20. Yang di tengah itu adalah pondasi tiang pancang. Saya menggunakan pondasi tiang pancang untuk bangunan saya. Dapat lihat dari gambarnya. Kalau untuk pelak lantainya saya menggunakan dengan ketebalan 20 cm. Memang agak tebal karena bentangannya adalah 88 meter. Yaitu 1 kali 1/40 dikali 8 meter yang itu menghasilkan 20 cm. Kalau untuk atapnya sendiri saya menggunakan atap dak beton dengan kemiringan 3 derajat. Kalau untuk sistem strukturnya sendiri, saya menggunakan rigid frame tambah core, itu untuk bangunan hotelnya. Dan untuk bangunan mall sendiri, hanya menggunakan sistem rigid saja. Berikut adalah konsep struktur liftnya. Dan berikut adalah konsep struktur dari eskalator. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Semoga kita diberkati selalu dan juga diberikan kesehatan oleh dari Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin.